Sudah olahraga? Nah, jadi kita terus melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama apa? Bangun pagi. Santri jam berapa bangunnya? Jam 5. Ada sholat subuh? Ada. Anu jam berapa bangunnya? Jam 5 juga. Ada sholat subuh? Oke, baik. Semuanya anak-anak ibu sholat subuh tadi? Ada yang tidak? Ada yang ketiduran? Sholat semuanya? Baik, sangat pintar. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Semoga apa yang ibu ajarkan nanti, apa yang anak-anak ibu terima nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa anak-anak ibu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk baca doa bantu oleh Fajar. Silakan Fajar, pimpin doanya. Siap. Baca doa.
Fitra? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وآتوا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Nah, silakan simpan Al-Qur'annya. Nah, dengan selesainya kita membaca doa, kita sudah mengaji. Semoga Allah membuka selebar-lebarnya pintu amal untuk kita dan dibukakannya hati dan pikiran kita agar kita bisa menerima pelajaran dengan baik dan melakukan hal-hal yang baik selama kita hidup di dunia ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa Asel? Dafa. Gimana Dafa? Sakit. Baiklah, kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit hari ini, semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas bersama kita. Sekarang silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Yang kelima, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nah, anak-anak ibu silakan duduk kembali semuanya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Hari Merdeka barusan, semoga semangat nasionalisme anak-anak ibu semuanya bangkit kembali. Semoga anak-anak ibu bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah bersusah payah merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi, kalau tugas kita, tugas Ananda pada saat sekarang ini bukan lagi untuk berperang seperti pahlawan-pahlawan terdahulu, tetapi Ananda semua harus belajar semangat untuk memajukan Indonesia ini. Menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang cerdas. Sekarang tanggal berapa? 18 November 2025. Tepuk kelas 5. Kelas 5, kelas 5, kelas 5. Harus bantu, harus bantu, harus bantu. Saling sayang, saling hormat, saling jaga dan peduli. Kelas 5, tetap bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kesepakatan kelas kita, kebagian kelas kita yang pertama yaitu anak-anak ibu harus disiplin. Tadi ada yang terlambat? Tidak ada? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang pertama, siapa yang bikin hari ini? Alhamdulillah kelasnya sudah terlihat rapi dan bersih. Dan anak-anak ibu juga semuanya sudah terlihat rapi, tidak ada lagi pakaiannya yang keluar bajunya, semuanya rapi. Rambutnya juga sudah rapi dan sudah dicukur. Kemudian yang ketiga yaitu tertib. Tertib di sini semuanya dilakukan dengan tertib ketika anak-anak ibu mengantarkan tugas di depan atau ketika meminta izin untuk pergi ke toilet. Pokoknya kita semuanya harus tertib dalam segala halnya, baik sekarang memakai seragamnya sesuai dengan aturan. Tidak ada yang ke sekolah mengenakan baju bebas atau berbaju bermain di rumah saja. Kemudian respect. Kita harus respect terhadap semua warga di
kelas 5 ini, semua warga di dalam kelas kita. Ketika ada teman yang tidak memiliki alat tulis, kita saling meminjamkan, saling membantu. Ya, tetapi tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan tugas. Oke? Yang selanjutnya itu kebersihan. Harus saling menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di mejanya masing-masing. Ketika anak-anak ibu merawat pensilnya, dibuang ke tong sampah. Kemudian yang terakhir yaitu kasih sayang. Ini yang sangat penting sekali, yang sangat peduli sekali. Karena jika kita tidak ada rasa kasih sayang antara kita di kelas ini, maka kelas kita akan menjadi kacau atau akan menjadi riuh dalam kondisi yang tidak baik. Kenapa? Jika tidak ada kasih sayang di sini, antara Ananda yang satu dengan Ananda yang lainnya akan saling bertengkar. Nah, baiklah. Sekarang materi kita yaitu tentang macam-macam idiom. Ananda semuanya sudah pernah mendengar apa itu idiom? Terlihat gambarnya sampai ke belakang? Terlihat? Kira-kira Ananda semua paham dengan gambar ini? Ada yang paham? Nah, sekarang ibu sebutkan satu. Misalnya ini gambar. Ini gambar siapa? Gambar anak. Yang di bawahnya gambar apa? Emas. Pernah anak ibu semuanya mendengar kata anak emas? Pernah. Kira-kira ke siapa kira-kira kita pernah mengucapkan anak emas tersebut? Anak apa? Di mana Fitra pernah mengucapkan anak emas? Di mana? Di sekolah. Oh, berarti Fitra pernah dengar, Bu, si A itu anak emas, Bu. Padahal Ananda semua sudah pernah mengucapkan idiom, tetapi belum paham apa itu yang idiom. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 2 jam pembelajaran ke depan. Yang pertama, silakan dibaca, Isan. 1. Melalui platform wall, group dan drop open box, murid dapat menentukan gambar idiom beserta artinya dengan benar. Oke, nah jadi yang pertama ini nanti ibu akan memberikan gamesnya berupa drag and drop atau open the box dan juga open the box. Melalui platform wall, Ananda nanti bisa menentukan gambar idiom tersebut beserta artinya. Nanti ibu kasih gambar, misalnya gambar kambing hitam, apa artinya. Kemudian yang kedua, silakan baca Queen. Nah, yang nomor 3, coba baca Fitra. Jika melalui diskusi kelompok murid dapat menyusun kembali gambar-gambar idiom berupa puzzle dengan benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kedua ini nanti ibu akan memberikan lagu macam-macam idiom. Ananda semua nanti dapat mengkategorikannya kelompok-kelompok idiom ini berdasarkan asal usulnya dengan yang benar. Nah, nanti ibu akan memberikan bahan ajarnya nanti di sana bisa. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, murid dapat menyusun kembali gambar-gambar idiom berupa puzzle dengan benar. Nanti ibu akan berikan puzzle, kemudian Ananda semua bekerja dalam kelompoknya bisa menyusun puzzle tersebut menjadi sebuah gambar. Kemudian setelah disusun, Ananda menyebutkan apa arti dari gambar idiom tersebut. Kemudian apa maknanya. Nah, bisa kira-kira Ananda semua mencapai ketiga tujuan pembelajaran kita ini? Bisa? Semangat? Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang ibu akan menjelaskannya. Silakan dengarkan video ini. Idiom adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna baru. Idiom digunakan sebagai ungkapan, namun idiom tidak bisa diterjemahkan terpisah. Jenis idiom berdasarkan kata membentuknya. Nah, perhatikan ini. Ungkapan dengan indera. Indra tahu? Ya. Contoh katanya, contoh idiomnya. Muka masam. Muka apa artinya? Wajah. Wajah. Berarti kan indera kita.
Masak berarti artinya cemberut. Kemudian yang kedua, mulut manis. Artinya menari hati. Mulut adalah kan indera kita. Tetapi katanya di idiomnya, di percakapannya, mulut manis. Si Riri bermulut manis, berarti dia menarik hati. Jadi kalau mulut manis ini termasuk kepada ungkapan dengan indera. Lanjut. Warna. Ungkapan dengan warna. Contohnya si jago merah. Kalau merah itu kan warna ya. Si jago merah. Kemudian daftar hitam. Hitam ini kan warna. Jadi ungkapan dengan warna. Si jago merah artinya kebakaran. Daftar hitam artinya orang yang dicurigai berbuat kriminal. Coba lihat gambar ini. Kira-kira ada di sini yang idiom ungkapan warna? Yang mana? Yang ini. Ya, darah biru. Biru itu warna. Jadi artinya di sini kalau darah biru itu adalah keturunan bangsawan. Nah, dengan gambar idiom yang sudah Ibu sajikan tadi, kira-kira pernah tidak anak Ibu mendengar kata banting tulang? Pernah. Apakah banting tulang itu memang tulangnya dibanting-banting sampai hancur? Tidak. Lalu kira-kira banting tulang itu apa, Bang? Nah, ayah saya banting tulang setiap hari. Nggak mungkin kan? Ayah kita dibantingnya tulangnya sampai hancur, lalu nanti dia akan istirahat, tidak mungkin. Jadi artinya banting tulang itu adalah bekerja keras mencari uang, bekerja keras untuk menafkahi anak dan istrinya. Isan, ini gambar apa Isan? Ini gambar buku, ini gambar kutu. Kutu itu hewan? Ya, kutu-kutu. Apakah memang kutu itu memakan buku maksudnya? Berarti kutu buku itu apa? Pernah mendengar kata kutu buku? Pernah mendengar? Kita membaca buku, kemudian ada di sana diceritakannya dia adalah seorang kutu buku. Kira-kira apa artinya? Rajin membaca. Coba. Rajin membaca. Rajin membaca, pintar Fitra. Tepuk tangan dulu untuk Fitra. Kemudian anggun. Ini gambar apa? Gambar tangan. Yang di atasnya gambar apa oleh? Buah. Kalau kita gabungkan jadi apa ya? Buah tangan. Apakah di tangannya ada buah-buahan? Tidak. Pernah dengar kata buah tangan? Pernah. Kita jadi baca cerpen. Ayah pergi berlibur ke Korea, kemudian ayah membawakan kami buah tangan. Kira-kira buah tangan itu apa kira? Oleh-oleh. Kapan dengan bilangan? Nah, bilangan itu berarti kita berbicara tentang angka-angka. Kita masukkannya idiomnya berupa angka-angka. Contoh, bermuka dua. Apakah dia kembar? Bermuka dua itu maksudnya? Tidak. Bermuka dua itu artinya tidak memiliki pendirian. Ketika berbicara dengan Gira, dia berbeda pendapatnya. Ketika berbicara dengan Naifa, berbeda lagi. Jadi orang yang bermuka dua ini orang yang tidak memiliki pendirian atau dengan kata lain munafik. Kemudian contoh yang berikutnya, empat mata. Apakah dia memiliki matanya empat? Tidak. Tidak. Maksud empat mata itu adalah, coba baca akhir apa maksud empat mata? Hanya dua orang saja. Nah, Gil, mari kita berbicara empat mata Gil di kantor. Jadi maksudnya itu berbicaranya hanya antara Akil dengan ibu. Tidak ada lagi orang ketiga. Jadi hanya kami berdua. Itu maksudnya. Lanjut. Contohnya, Pak Saiful sudah banyak makan garam dalam dunia pendidikan. Maksudnya di sini apakah memang benar Pak Saiful itu makan garam sangat banyak? Tidak. Jadi artinya di sini makan garam itu adalah banyak pengalaman. Jadi dia sudah lama mengabdi sebagai guru sudah puluhan tahun. Jadi sudah lama, dia sudah banyak pengalamannya. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu Andre adalah anak yang panjang tangan. Arti panjang tangan di sini yaitu suka mencuri. Jadi bukan tangannya yang panjang sekitar berapa meter, bukan, tetapi dia anak yang suka mencuri. Lanjut.
menghadapi tingkah muridnya. Apakah darahnya naik ke atas? Bukan, tetapi artinya marah. Lanjut. Oke, sudah habis. Nah, sekarang silakan dengarkan lagu ini. Nanti Ibu akan memberikan kertas post-it. Ananda semua menuliskan minimal 3 kata idiom yang Ananda temukan dalam lagu. Catat idiomnya, kemudian di belakang kertas itu catat artinya. Setelah Ibu menjelaskan tadi, kan banyak tuh contoh-contoh idiomnya, ungkapan dari warna, dari bilangan, dari indera, dari hewan, dari tumbuhan. Kalau hewan apa contoh ungkapannya? Contoh idiomnya? Apa? Kambing hitam. Berarti ada 2 di sana, hewan dan warna. Yang lain lagi apa? Ada tidak? Apa tadi? Pinta aura. Itu kenapa pinta aura? Raja hutan. Ya? Boleh Ibu. Coba belum? Kamu belum? Ya. Nah, nanti Ibu akan putar lagunya, kemudian anak Ibu catat di berbeda ya. Yang sini yang untuk idiomnya, yang di belakang untuk artinya. Ya, pokoknya satu kata itu tidak boleh antara idiom dengan artinya. Di belakangnya mungkin. Hai teman-teman, mari kita belajar kata idiom beserta artinya. Mari kita hafalkan, mari kita pahami. Darah daging artinya buah hati, banting tulang artinya kebahagiaan, kambing hitam artinya disalahkan, boneka dua artinya orang muda api. Dari daun artinya menjadi terkenal. Lihat yang indah, empat mata artinya dua orang berbicara pribadi. Adu domba artinya memecah belah. Buah tangan artinya oleh. Buah bibir artinya berbicara. Darah biru artinya keturunan bangsa. Darah daging artinya buah hati. Banting tulang artinya Sudah selesai, silakan tempel post-itnya di papan tulis. Tempelkan di sembarang aja di mana mau. Nggak usah bikin nama. Tempel aja. Nah, itu berarti terbalik menulisnya tadi itu. Bukan yang lemnya yang di depan. Udah? Sudah selesai? Bagi yang sudah selesai, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu yang bacakan pertama. Ini di sini katanya kepala batu, banting tulang, jago merah. Kemudian darah daging. Oh, yang ini dibikinnya langsung artinya. Padahal tadi kata Ibu cukup
idiomnya di lembar pertama, yang di belakangnya baru artinya. Oke. Kepala batu si jago merah, kambing hitam, kepala batu. Paling banyak ya bikin kepala batu. Nah, sekarang ke depan Akil. Sekarang ke depan Akil. Akil bacakan satu post-it. Apa? Si jago merah. Kira-kira siapa teman-teman yang bisa mengartikan apa arti kepala batu? Duduk, berdiri sini dulu. Angkat tangannya Neva. Apa Neva? Kepala batu keras kepala. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Neva. Yang kedua, banting tulang. Apa artinya ya Isa? Mencari nafkah, bekerja keras. Tepuk tangan untuk Isa. Si jago merah tadi ya. Axel, apa si jago merah? Kebakaran. Silakan duduk Akil. Tepuk tangan dulu untuk Axel. Sekarang cari post-it-nya yang berbeda dari idiom yang sudah dicari oleh Akil. Siapa yang mau ke depan? Kanan. Nah, silakan ke depan. Cari yang berbeda dari yang disebutkan oleh Akil. Sudah. Ini juga sama. Nah, ini. Apa? Ini. Buah tangan. Ada yang tahu apa arti buah tangan? Gapin? Oleh. Tepuk tangan untuk Gapin. Sekarang ibu cari. Sekarang ibu cari di sini. Ini ada yang berbeda. Adu domba. Coba yang belum. Yang belum. Akil udah. Aurel, apa Aurel? Mengadu seseorang atau memecah belah seseorang. Nah, tepuk tangan untuk Aurel. Kemudian yang berbeda lagi. Darah daging. Apa arti darah dagingnya tuh? Darah daging. Nah, pintar Fitra. Darah daging itu adalah buah hati. Lanjut. Si jago merah banting tulang. Banyak ya yang si jago merah. Banting tulang juga jago merah. Ini ada kambing hitam. Apa kambing hitam? Apa ini? Disalahkan. Tepuk tangan untuk Andir. Nah, berarti anda semua bisa memahami bagaimana itu idiom dan apa artinya dan apa maksudnya. Ya, jadi nanti ketika kita diminta membuat kalimatnya, anda semua bisa menggunakan idiom yang benar. Oke? Nah, sekarang ibu akan membagi anda semua dalam 3 kelompok. Ibu akan membagi Ananda 3 kelompok. Ini adalah nama-nama kelompoknya. Kelompok buah tangan. Yang pertama Akil, Kirana, Ilham, Aidil, Rafa, Fiona, dan Raffi. Kemudian yang kelompok kedua yaitu anak emas. Kelompok kedua anak emas yaitu Gavin, Vano, Jira, Axel, Naifa, Fajar, dan Zio. Ya. Nah, kemudian kelompok raja hutan. Di sini ada Sandi, Fitra, Aurel, Marcel, Queen, dan Isam. Kelompok buah tangan. Apa artinya tadi buah tangan? Yang ini kelompok anak emas. Apa artinya anak emas? Kesayangan. Yang paling ujung adalah kelompok raja hutan. Kira-kira raja hutan apa? Raja hutan. Kalau arti raja hutan itu singa atau pemimpin hutan. Kalau untuk kita diartikan raja hutan kira-kira apa? Berarti pemimpinnya atau ketuanya, orang yang berkuasa, orang yang paling tinggi derajatnya. Oke? Nah, sekarang nanti ibu akan memberikan bahan ajarnya. Silakan anak-anak semua berdiskusi bersama kelompoknya. Berdiskusi bersama kelompoknya membahas macam-macam idiom berserta artinya. Ini untuk anak mas. Ini gambar idiomnya. Silakan baca di sana. Ada macam-macam idiomnya berdasarkan bentuknya. Ini untuk anak buah tangan. Nah, ini. Nah. Dua ya. Dua lagi.
ampar-ampar pisang? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulur lari-lari. Masak sebiji diulur lari-lari. Kalempong mangkalempong, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kan serupa. Bengkok dimakan api, apinya kan serupa. Nah, ini adalah lirik lagu yang sudah Ibu bikin. Lalu kita akan memodifikasinya menjadi lirik lagu ampar-ampar pisang tadi. Nah, halo. Fokus. Nah, coba dengarkan dulu. Hai teman-teman, mari kita belajar. Kata idiom membentuk makna baru. Kata idiom membentuk makna baru. Buat tangan naik daun, kambing hitam darah biru. Kepala batu artinya keras kepala. Kepala batu artinya keras kepala. Saling memahami yuk, gambar-gambar idiom. Saling memahami yuk, gambar-gambar idiom. Kira-kira bisa? Nah, sekarang silakan catat lirik lagunya. Nanti kita akan menyanyikannya bersama. Catatannya yang sudah dicatat tadi, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Oke? Mari kita belajar. Kata idiom membentuk makna baru. Kata idiom membentuk makna baru. Tangan naik daun, kambing hitam darah biru. Kepala batu artinya keras kepala. Kepala batu artinya keras kepala. Saling memahami yuk, gambar-gambar idiom. Saling memahami yuk, gambar-gambar idiom. Buat tangan naik daun, kambing hitam darah biru. Kepala batu artinya keras kepala. Kepala batu artinya keras kepala. Nah, silakan dibaca materi-materinya dulu. Kemudian yang kelompok anak-anak nanti akan mempresentasikan ke depan lagu macam-macam idiom yang sudah kita bahas barusan ini. Oke, siap? Sudah diisi makna masing-masing gambarnya? Nah, tulis di sini. Artinya ya, misalnya ini darah biru, ini kepala batu. Oke, siapa yang belajar sama kelompoknya? Ya, artinya saja. Misalnya ini apa? Kaki lima. Tulis yang kelima. Sudah selesai? Sudah? Buat tangan sudah? Sudah? Nah, oke. Sekarang nanti Ibu akan memutar spin ini. Contohnya misalnya terpanggil dinama Kirana. Berarti Kirana bersama kelompoknya mengerjakan LKPD-nya ke depan. Oke? Atau misalnya nanti yang terpanggil itu Naifa. Berarti semua kelompok anak-anak ke depan. Ya? Siap? Kepanggil Naifa karena Errol karena Kirana kelompok itu. Oke, Axel. Axel di kelompok mana? Di kelompok anak emas. Silakan semua anak emas ke depan. Yang kelompok lain, silakan perhatikan. Apakah isinya betul oleh teman Nanda atau tidak? Nanti ambil di sini, tarik ke kotak ini. Di mana dia? Kaki 5, mana dia? Nah, silakan pelajarnya. Oke, lanjut. Cepat-cepat, waktunya 34 detik. Nah, cepat, jangan lama-lama. Nah. Cepat.
Jangan ambil sel. Oke, nah silakan duduk untuk kelompok anak emas. Kelompok lain, silakan perhatikan. Halo, kelompok lain. Kepala batu ini gambarnya betul? Betul. Cuci mata? Betul. Patah hati? Betul. Angkat tangan? Betul. Naik daun? Betul. Kambing hitam? Betul. Buka dua? Betul. Ini? Betul. 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 Tepuk tangan untuk kelompok anak. Sekarang untuk kelompok buah tangan dan raja hutan boleh memberikan satu pertanyaan kepada kelompok anak emas. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok buah tangan. Kami ingin bertanya kepada kelompok anak emas. Nah, Apa itu arti cuci mata? apa arti cuci mata? Katanya, ayo siapa yang mau jawab? Apa Axel? Melihat keindahan berbahagia. Oh, berbahagia atau bersenang-senang. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk anak emas. Sekarang kelompok raja hutan, silakan. Satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi dari Pendidikan. Kelompok anak emas, jawab apa arti gulung tikar? Siapa yang mau jawab? Apa Jira? Bangkrut, betul? Betul. Arti gulung tikar adalah perusahaannya yang bangkrut atau usahanya yang sudah tutup. Oke. So, Cepat. Boleh sembarang aja jadinya. Nah, dan yang salah satu ya. Nah, lanjut. so. Geser gendut. B. Kacangan.
gambar orang, dia memegang toa, berarti seolah-olah dia lagi berbicara. Kemudian ada gambar burung, makanya di sini namanya kabar burung. Artinya itu kabar yang belum jelas. Kabar burung itu kabar yang belum tentu kebenarannya. Nah, jadi ini pilihannya adalah kabar burung. Jadi untuk kelompok warna cuma satu tadi. Sekarang siap-siap kelompok anak emas dan kelompok buah tangan untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok buah tangan. Jalan ke depan. Ayo, siapa yang jadi juru bicaranya, yang jadi pembawa acaranya siapa? Ayo, silakan. Ayo, cepat. Kelompok lain, sekarang perhatikan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buah tangan ingin menyampaikan diskusi kali ini. Diskusi kami. Pertama, tentang kelas. Kedua, naik darah. Pemarah. Saudara pemarah, ya. Buku-buku, suka membaca buku. Dan naik daun, artinya naik pangkat. Tebak anak emas artinya anak kesayangan. Kambing hitam artinya orang yang menjadi sasaran. Buah tangan adalah oleh-oleh. Otak udang adalah bodoh. Buah bibir adalah bahan pembicaraan. Oke. Yang disebutkan oleh kelompok buah tangan betul semuanya? Betul. Sekarang kelompok Raja Hutan dan kelompok anak emas, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok buah tangan? Misalnya ini apa maksud gambar ini? Apa maknanya? Ada? Ayo. Atau lihat bahan ajarnya. Coba sebutkan misalnya bintang emas ini termasuk ungkapan yang mana? Boleh tanya sama kelompok buah tangan. Baca materi edukasi. Nah, atau mana gambar ini yang menyatakan ungkapan warna? Atau mana ungkapannya yang ungkapan indera? Apa contohnya? Boleh. Ayo, kelompok anak emas. Siapa ini? Axel. Ayo Axel, silakan tanya kepada kelompok buah tangan. Nah, gambar kambing hitam katanya. Kenapa itu termasuk idiom ungkapan warna? Ayo jelaskan kelompok buah tangan. Apa idiom? Kata idiom karena hitam itu merupakan warna. Betul kelompok Raja Hutan? Betul. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, jika tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok buah tangan. Kita belajar ada idiom membentuk makna baru. Ada idiom membentuk makna baru. Naik daun, kambing hitam darah biru. Dia anak
tadi kan ada idiom-idiom apa di sana? Atau masuk ungkapan yang mana? Atau kami minta apa artinya? Boleh memang pertanyaannya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kecamatan ingin menanyakan apa arti dari kambing hitam. Oke, apa arti kambing hitam katanya? Siapa yang menjawab? Axel, ayo Axel. Orang yang disalahkan. Ada pertanyaan yang lain? Aurel? Ada pertanyaannya? Nggak ada? Kelompok tangan ada pertanyaan? Ada gimana? Ada? Nggak ada. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok anak emas. Silakan dulu. Nah, sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok Raja Hutan. Oke, siapa yang duluan ke depan? Berdua-dua. Nah, Fitra sama siapa? Sama Isan, ayo. Nah, ayo siapa cepat? Yang kelompok yang lain tidak boleh memberikan petunjuk. Biarkan saja Fitra sama Isan bekerja sendiri-sendiri. Nah, oke. Pemenangnya adalah Isan. Sekarang Sandri sama Aurel. Sandri sama Aurel. Nah, kami menghitung dulu ya. 1, 2, 3. Ayo Sandri. Habis ini Queen sama Aurel. Bukan. Queen sama Fitra. Iya, tadi yang menang siapa? Isan yang menang. Berarti sama Isan Queennya. Ayo, orang masih banyak lagi. Sandri 1 lagi tinggalnya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Isan. Ini memang Isan kayaknya ini pemenangnya. Ayo Queen, cepat Queen.
adalah bintang puzzle kita hari ini. Ayo, Sandi. Nah, baiklah. Sekarang silakan duduk. Nah, dengan setelah selesainya menyusun puzzle tentang gambar idiom, jadi semoga anak-anak ibu semuanya paham. Ini gambarnya, ini maksudnya, dan ini artinya. Pertanyaan dicoba kembali, berarti ada 20 kali salah. 20 pertanyaannya. Wow. Aural satu mah. Aural satu mah. Ada deh. Idea. Where's Bamas? Idea. Udah masuk semuanya. Alah, tekan mulai.
Dua orang belum? Apa lagi ya? Tapi udah, apa lagi? Udah. Sadar pemenangnya. Tepuk tangan dulu. Lalu Aidil, baru Naifa. Wah, mantap Naifa. Baru Kirana, baru Raffi. Hanya sebagian besar hambatan. Nah, untuk Fajar ada soal yang diulang. Nah, nih. Ya, ada yang salah dia. Nah, mari kita lihat. Nanti kecurangan apa nih? Kan? Naifa? Gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna baru dinamakan dengan idiom. Tadi mungkin banyak yang mengklik yang ini. Rasul-rasul samo, nyojo idiom, kirojo ikut idoy. Ya kan? Iko Indomie, ini idiom dua kata. Nah ya, jadi isinya idiom. Yang kedua, banting tulang artinya bekerja keras. Yang ketiga, besar mulut berarti dia suka berbohong. Banyak di sini tadi salah kan? Nah, ada pengulangan di soal yang ini. Kemudian sombong, sombong itu tinggi hati. Nah, kemudian kepala batu, keras kepala. Kemudian naik darah berarti Siko banyak menjawab tadi darah tinggi. Tapi isinya di sini lihat naik darahnya merah telinganya. Nah, dia marah tapi belum dia keluarkan emosinya. Kemudian yang ini pergi berarti angkat kaki. Kemudian sangat iri berarti panas hati. Panas hati saya berarti dia sangat iri. Kemudian yang ini dua, bibir artinya bahan omongan. Nah, yang ini gelap mata, mengamuk. Kalau gelap mata itu artinya dia yang marah, yang sangat marah. Makanya dia mengamuk. Artinya. Lalu yang ini adalah kepala dingin berarti dengan tenang dan sabar. Kirana, coba cari video itu jalan Kirana. Nah, lanjut. Kalau yang ini gigit jari berarti artinya kecewa. Saya gigit jari dengan hasil perlombaan kemarin. Berarti kecewa kita dengan hasil perlombaannya. Lanjut, ini adalah darah daging. Darah daging itu artinya anak kandung. Yang ini juga banyak tadi yang salah. Nah ya, ini adalah angkat tangan artinya menyerah. Bukan kesulitan. Bukan terkendala, tapi dia menyerah. Sudah berbagai usaha tetapi masih gagal, dia sudah menyerah lagi. Nah, kalau yang ini adalah demam panggung berarti gugup. Oke, jadi itulah evaluasi kita pada hari ini. Semoga untuk kedepannya ketika ada lagi soal-soal yang diberikan, anak ibu bisa menjawabnya dengan benar. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, sudah diskusi dan juga sudah presentasi, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan
Demam panggung. Iya ya. Bukan. Geologi. Gugup. Boleh ada lagi yang lain? Takut. Tapi yang lebih pasnya adalah gugup. Gugup dan geologi. Oke, sekarang misalnya ada gambar kepala, kemudian ada gambar batu. Apa idiomnya? Kepala batu. Tepuk tangan untuk Fajar. Kemudian ada gambar meja, kemudian ada gambar warna hijau. Meja hijau. Oke, tepuk tangan untuk Santri. Apa arti meja hijau? Pengadilan. Bisa? Kemudian tadi ada soal evaluasinya yang rata-rata anak ibu salah tadi. Nih, gelap mata. Tadi rata-rata banyak salah. Apa arti gelap mata? Mengamuk. Gelap mata itu artinya hampir sama dengan marah, tetapi dia marahnya tuh yang lebih berlipat-lipat. Oke? Baiklah. Sekarang ibu akan membagikan post-it-nya. Berapa? Emoji. Jadi nanti ibu kasih post-it, silakan Ananda tempel di mana gambaran perasaan Ananda belajar pada hari ini. Misalnya yang ini masih bingung, masih belum paham Bu, tempel post-itnya di sini. Yang ini senang, tetapi dia cuma senang saja. Kalau yang ini sangat senang sekali belajar macam-macam idiom dan maknanya pada hari ini. Oke? Bisa? Nah, Aurel, Axel, Gavin, Fitra, ayo cepat. Vano, Isan, Ilham, Jira, Kirana, Marcel, ada Fajar, Aidil, mana Aidil? Sandri, Rafa, Raffi, Naifa, Anggun, Fiona, ada Zion, ada Queen terakhir. Anak-anak semuanya memasang post-it. Ibu sudah melihat yang habis tertutup oleh post-it adalah gambarnya yang sangat senang, sangat gembira. Semoga dengan perasaan Ananda yang sangat senang ini nanti ketika ibu memberikan soal-soal Ananda bisa menjawabnya dengan benar. Misalnya kasih soal 20 bisa menjawab ke-20 soal itu dengan jawaban yang benar. Oke? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang sebelum berakhirnya pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita manfaatkan dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Sekarang baca doa dipimpin oleh siapa yang mau? Ya, Fitra. Ayo Fitra. Oke, silakan sekarang persiapkan semua alat tulis dan buku bukunya tentang pelajaran IPAS. Terima kasih. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.